Negara Indonesia menjadi sasaran empuk serangan cyber dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari data Kemenkominfo, sepanjang tahun 2023 lalu, sedikitnya ada 279,8 juta serangan cyber ke Indonesia atau 1.200 serangan cyber dalam satu hari. Hal tersebut dibahas oleh para ahli cyber dalam seminar literasi cyber yang digelar di Sespim Lemdikat Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Serangan cyber yang mengarah negara Indonesia kian hari kian masif. Bagaimana tidak dari data Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, serangan cyber yang menyerang Indonesia sepanjang tahun 2023 lalu ada sekitar 279,8 juta atau 1.200 serangan cyber dalam sehari. Serangan tersebut datang dari dalam dan luar negeri dan menjadi bukti nyata Peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Hal tersebut dibahas tuntas oleh para ahli cyber dalam seminar keamanan cyber di Indonesia. Salah seorang praktisi cyber Indonesia, Teguh Apriyato, menyebut peretasan PDNS yang terjadi beberapa waktu lalu menyikap buruknya permasalahan antisipasi dan penanggulangan serangan cyber di tanah air. Peretasan PDNS dan serangan cyber lainnya juga menunjukkan betapa lemahnya penanganan serangan yang harusnya menjadi kewenangan beberapa pihak terkait. Menanggapi masifnya serangan cyber Indonesia, Kasespim Lemdikat Polri Irjen Pol Krisnanda Dwi Laksana menegaskan, kepolisian dituntut untuk bisa menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah serangan cyber. Salah satu upayanya adalah menyiapkan SDM yang mumpuni menangani serangan cyber. Khususnya untuk masalah PDNS emang ketika ya itu ngebuka banyak inilah ya, masalah yang selama ini udah ada itu, tapi itu puncaknya itu. Dan sebenarnya itu cuma tampak luarnya aja, yang selama ini nggak kelihatan itu lebih banyak lagi. Nah cuma yang di kasus PDNS itu memperlihatkan betapa problematiknya ya, mulai dari koordinasi antar kementerian dan lembaga, terus itu dari awal. Kan seharusnya kayak kemarin Menteri Kominfo ini dipanggil DPR kan akhirnya saling lempar. Kayak seharusnya TNN atau kementerian lembaga dan lain-lain itu melakukan backup. Terus dari Kominfo juga menganggapnya seperti itu. Nah seharusnya dua-duanya, emang TNN yang melakukan backup, tapi dari Kominfo juga melakukan backup. Tapi ya yang terjadi setelah kejadian akhirnya ya udah data backupnya hilang, berarti dari Kominfo nggak melakukan backup. Terus dari TNN mungkin juga nggak melakukan. Nah, tapi ada beberapa TNN kayaknya mereka lagi proses recovery. Tapi setelah pelaku akhirnya ngerilis ya udah kan beres kan masalah ini lagi proses recovery. Tapi ya itu masalah yang selama ini kalau kita bahas soal pemerintah emang rumit ya, sampai sekarang masih jadi ya tempat mainnya anak-anak baru belajar. Kalau tadi bilang kayak gitu. Sekarang harus mulai dari pendidikan. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita agar kita mulai peduli terhadap masalah-masalah cyber, sehingga kita tidak lagi diobok-obok atau era ini era post-truth, era proxy, sehingga kita tetap punya jati diri sebagai bangsa. Namun banyaknya serangan cyber di tanah air, masing-masing pihak menyimpan data yang berbeda. Seperti halnya data dari periksadata.com, angka kasus kejahatan cyber di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2024 nyaris menyentuh angka 5.909.691.104 kasus yang melibatkan hampir seluruh sektor mulai dari pemerintahan, pelayanan publik, dan bisnis.